Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, azani azakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ini. Semoga kita mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sore ini atau ba'da maghrib ini kita akan membahas satu masalah, yaitu tentang racun daripada hati. Kenapa kita akan perlukan masalah ini? Karena sesungguhnya hati itu merupakan sasaran dari fitnah. Hati itu merupakan sasaran dari fitnah yang dimana syaitan akan berusaha menggoda manusia dengan cara merusak hati mereka. Kita bayangkan begini, kenapa kita tidak dapat khusyuk dalam sholat? Persoalannya adalah, pertama adalah karena hati kita itu masih sakit. Karena itu kita tidak memperoleh kekhusyukan dalam sholat. Karena hati yang sakit, dia seperti orang yang punya hati yang sakit. Dia seperti orang yang memegang sepotong daging, sementara iblis itu adalah anjing yang kelaparan. Jadi kalau kita pegang daging, sementara ada anjing yang kelaparan, lalu kita mengusirnya, anjing tak akan pergi. Mengapa? Karena makanannya masih ada di tangan kita. Kecuali kita membuang makanan ini jauh-jauh, baru dia akan pergi dan menyingkir. Perhatikan dalam sholat, ketika kita membawa dunia kita dalam sholat, maka ketika itulah ada makanannya. Contoh, kalau kita pas mau sholat, kita teringat dompet kita yang hilang, lalu kita cari, tak ketemu, tiba-tiba azan. Dengan semangat kita pergi sholat. Kalau ada yang nanya, sudah ketemu dompetnya? Kita jawab, ya sudahlah, kalau kadar Allah bertemu, kalau rezeki kita, kalau bukan, sudah kehendak Allah. Tapi yang berbicara itu lisan kita kah atau hati kita? Lisan kita yang berbicara. Hati kita sedang jatuh cinta pada dompet tadi. Maka itu kita bawa kecintaan kita pada dompet tadi dalam sholat. Coba tengok, waktu takbir mungkin setan lari. Allahu Akbar. Mulai baca ayat, mulai terbayang dompet tadi di mana tuh. Sampai salam selesai, dompet pun ketemu. Coba bayangkan. Kalau kita lihat, kita mau nagih hutang orang, ketemu dia di masjid, itu pun jadi sebab. Sehingga tidak ada kekhusyukan. Nah, itu bisa masuk karena apa? Karena hati kita punya penyakit. Hati yang sakit itu, dia ada hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu masa tidak ada lagi manfaat mal, harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang diwafatkan Allah menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari syahwat,
hati selamat dari syubhat. Hati selamat yang selamat dari syahwat, apa itu? Keinginan menentang syariat. Itu syahwat tuh. Kalau kita katakan bahwa nafsu birahi, itu boleh juga, tapi itu tidak umum. Secara umum yang dikatakan syahwat itu adalah keinginan menentang syariat. Ada saja alasan orang ingin menentang syariat, itu syahwat tuh. Maka kita perhatikan kalau orang sudah dikuasai oleh syahwatnya, ada saja alasan dia untuk menolak menjawab panggilan Allah. Ada saja alasan dia untuk melanggar syariat Allah. Kenapa? Syahwatnya telah menguasai dirinya. Sedangkan syubhat, keraguan pada kesempurnaan agama ini. Kesempurnaan nama, ragu dia sehingga dia merasa memerlukan cara yang baru. Karena keraguan dia pada kesempurnaan agama. Nah, syubhat dia bisa dikalahkan dengan ilmu dan keyakinan. Bisa menyingkirkan syubhat. Maka itu dikatakan kadang-kadang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin, ya ini suatu ilmu yang kita dapatkan dari berita-berita. Berita, ya, umpamanya ada yang memberitakan kepada kita bahwasanya ada durian yang isinya kuning. Itu kalau dimakan enak sekali. Kita sudah dapat dan kita yakini itu karena kita tahu ini orang memang ahli dalam bidang durian. Kita yakin dia ngomong, oke, baru ilmu yakin. Besok kita lihat itu betul-betul ada sebuah durian, begitu dibuka kuning dia, sudah nampak kita ainul yakin. Begitu kita rasa durian itu betul-betul nikmat, sekarang barulah jadi kita hakul yakin, itu dia benar. Kenapa? Saya sudah merasakannya. Lihat. Dengan keyakinan yang kuat, dengan ilmu akan mendatangkan keyakinan itu, sehingga apapun yang disebutkan tentang Islam, keburukan hilang dengan ilmu. Maka itu ahli ilmu itu ditakuti oleh syaitan dibandingkan orang ahli ibadah. Karena ahli ibadah belum tentu dia beribadah dengan ilmunya. Maka itu dengan ilmu kita akan bisa membentengi diri. Ya, kemudian nanti sedangkan syahwat itu bisa disingkirkan dengan kesabaran. Sabar. Ya, bagaimana cara kita sabar? Nah, ketika kita sabar dalam mengendalikan syahwat kita, insya Allah maka itu akan bisa mengalahkan syahwat, keinginan menentang syariat Allah. Nah, apakah yang menjadi penyebab dari penyakit-penyakit hati itu? Ya, di antaranya ada 4 yang pokok dari penyakit hati yang menyebabkan hati itu jadi sakit dan mudah menerima kuman penyakit lainnya. Ya, pertama, banyak bicara. Kedua, banyak makan. Ketiga, banyak memandang. Keempat, banyak bergaul. 4 perkara ini dia akan menjadi racun pada hati kita kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Ya, dia akan menjadi racun bagi hati kita. Hati akan rusak. Apa kata Abdullah Mubarak? Ra'aitu dzunuba tumitul qulubi wa qad yurisul zilli izmanaha wa taraka dzunubu hayatal qulubi wa khairu li nafsika isyaniha. Dikatakan oleh Abdullah Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu akan mematikan hati. Dosa-dosa itu akan mematikan hati. Dan dia akan mendatangkan kehinaan bagi siapa yang melakukan dosa. Maka meninggalkan dosa itulah yang akan menghidupkan hati kita. Maka selalulah menjauhkan diri dari semua perbuatan dosa itu. Nah, di antaranya adalah yang merusak hati kita itu banyak bicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ya,
tidaklah suatu ucapan yang kita keluarkan melainkan di kiri kanan kita itu ada yang mencatat ucapan itu. Hati-hati, banyak berbicara. Kadang-kadang orang terlalu banyak berbicara. Pembicaraan itu, ikhwan, ketika dia belum dikeluarkan, kitalah yang menguasainya. Tapi ketika pembicaraan itu sudah keluar, maka terbalik dialah yang menguasai kita. Maka itu ada pepatah katakan, mulutmu harimau. Mulutmu harimau. Ketika engkau belum keluarkan kata-kata itu, maka biasa saja engkau yang menguasainya. Apa yang kita omongkan itu, kita menguasainya. Tapi besok, ketika kita sudah mengeluarkan perkataan itu, ingat, perkataan itu akan menguasai kita, akan kembali kepada kita. Maka hati-hati apa yang kita ucapkan. Allah katakan, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Ya, perhatikanlah, banyak bicara itu merupakan bencana bagi kejiwaan manusia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an? Kata Rasulullah, yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka dua lubang. Apa itu? Mulut dan kemaluannya. Jazakallahu khair. Bismillah. Perhatikan, ya, bahwasanya yang paling banyak menyesatkan, yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang, mulut dan mulut dan kemaluannya. Ini kenyataan dalam hidup kita. Orang banyak bicara, ya. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma kana yazunnu an tablugha ma balagal yaktubuhu Allahu lahu biha ridwanahu ila yaumi. Kata Rasulullah, sesungguhnya ada seorang laki-laki berbicara. Dia berbicara dengan satu kalimat yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengira kalimat itu bahwa kalimat itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kalimat itu akan mengangkat derajatnya yang tinggi. Itu satu laki-laki. Tetapi ada laki-laki yang lain, kata Rasulullah, wa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Ada seorang laki-laki berbicara dengan kalimat yang dia dimurkai oleh Allah, kalimat yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Maka yazunnu, dia tidak menyangka bahwa kalimat itu menyebabkan Allah marah padanya. Contohlah, berapa banyak di antara kita kalau mengantar jenazah ngomong, kita telah mengantar saudara kita pada tempat peristirahatannya terakhir. Ngantar orang ke kuburan, kita bilang dia beristirahat terakhir. Betulkah orang di dalam kuburan itu sedang beristirahat? Kalau kita yakini bahwa kuburan adalah tempat peristirahatan, berarti kita mengingkari adanya hari bangkit, hari akhir. Itu bisa menyebabkan kekufuran kita. Nengok, ringan dalam ucapan kita. Tetapi ucapan itu mendatangkan malapetaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya ringan, tapi di sisi Allah, maka itu dijaga kalimat kita. Coba, apa kebiasaan kita kalau baru ketemu kawan? Umpamanya kita mau ngaji di sini, lalu ada teman yang lama sudah tak ketemu. Kadar Allah, itu orang sudah lama hutang sama kita. Begitu ketemu, apa yang kita ngomongkan sama dia? Kebetulan ketemu. Itu kan karena kita minta utang. Tapi yang dia punya utang, apa dia bilang dalam hati? Kesalahan saya datang sini. Waduh, kesalahan saya. Kalau tahu saya tak datang tadi. Kita yang mau minta utang, kita bilang kebetulan. Kenapa kita tidak katakan dengan kalimah yang Islam? Kadar Allah kita ketemu di sini. Bukankah itu kadar Allah yang kita jalani? Kadar Allah kita ketemu sini. Begitu. Jangan kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Semuanya berada dalam ketentuan Allah. Tak ada yang betul. Kalimat kita ringan, ikhwan. Maka itu hati-hati dengan kalimat kita. Apalagi kalimat-kalimah itu
menyangkut tentang syariah kita, tentang agama ini. Hati-hati kita bicara tentang Al-Quran. Berapa banyaknya orang bicara tentang Al-Quran, akan tetapi bukan dengan ilmu. Man qala fil Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawa ma'ahdu minan nar. Siapa bicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, ya, atau dengan akalnya, sediakan tempat duduknya di dalam api neraka. Berapa banyak lagi orang bicara hadis, tidak teliti apakah hadis ini sahih kah, hadis dhaif. Kadang-kadang mereka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'ahdu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku sekali saja, sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Jangan sembarangan kita berbicara. Bukankah pembicaraan juga menyebabkan kita banyak terjadi perselisihan satu sama lain? Ghibah. Kadang-kadang ghibah itu bersembunyi di balik nasihat, Pak. Saya contohkan begini. Kalimat kita kayak kita nasihat nih. Umpamanya kita kasih tahu orang ini, kamu tahu tak si A, si fulan itu, dulu dia itu adalah seorang ini. Tapi alhamdulillah, setelah saya beri nasihat, ternyata dia bertobat dari semua kesalahan tuh. Babnya bab nasihat tak tuh? Menganjurkan orang supaya juga bertobat seperti si fulan. Tapi tahu enggak bahwa saat itu juga kita sedang meribah dia? Kenapa? Orang kan tak tahu dengan nama fulan itu bahwa dia dulu penjahat, penipu, semuanya tak ada yang tahu. Lalu kenapa antum ceritakan bahwa si fulan itu dulu penjahat, penipu, lalu antum menasihati orang? Kenapa kita tak tahu? Ada orang umum saja, ya, telah melakukan berbagai kesalahan, kemudian kita beri nasihat, alhamdulillah dia menerima nasihat dengan lapang dada. Kenapa antum harus sebutkan nama si fulan? Yang orang kampung tidak tahu bahwa dia itu dulu perampok, penipu, peminum. Seharusnya antum harus ngomongkan bahwa pula ada orang yang melakukan dosa, kita beri nasihat, kembali bertobat. Lihat, dalam nasihat aja ada ribah bersembunyi di balik nasihat. Setan itu pintar, ikhwan. Kalau tak pintar tak jadi setan dia. Cuman pintar ngerjain orang, ya, pintar menentang Allah. Maka itu orang yang terlalu mengagum pada setan, pengagum setan, tentu juga dia mengagumi akal setan. Karena akal setan itu pertama sekali menentang syariat Allah dengan akalnya, ya iblis. Jadi banyak antik-antiknya sekarang, semuanya diukur dengan akalnya. Sebab iblis dulu seperti itu. Ketika Allah suruh sujud, iblis katakan, saya lebih baik. Masa yang lebih baik harus sujud kepada Adam seperti ini? Logika kita seperti itu. Menurut iblis, dia lebih baik. Yang lebih baik tidak pantas untuk sujud kepada seperti ini. Dia pakai akal untuk menentang syariat Allah. Bayangkan Tuhan. Hari ini banyaklah orang menentang. Sebagian ingkar sunnah, apa kata dia? Mereka mengatakan bahwa yang puasa itu hanya orang yang melihat bulan. Sebab Allah berfirman, man syahida minkumus sahra falyasum. Siapa yang melihat bulan, maka puasa. Maka orang buta tak boleh puasa sebab tak tengok bulan. Akalnya main akal-akalan. Ada sebagian lagi, solat itu tidak penting. Yang penting mengingat Allah. Bukankah solat itu untuk mengingat? Rasa-rasanya benar. Kalau gitu, besok antum datang, antum undang dia ke rumah. Sediakan udang galah yang besar-besar. Sediakan makanan yang enak-enak. Pas diundang makan, waktu dia mau makan, bilang dulu, tunggu dulu Pak. Kenapa? Coba bayangkan udang ini dulu. Setelah dia bayangkan, enak enggak? Enak, sudah pulang. Kan cukup ingat saja kan? Sudah pulang saja. Coba kenyang enggak? Mengingat aturan yang diberikan, diagungkan akal lidahnya semua ngomong seenak ngomong, ini tak sesuai dengan akal saya. Memangnya akal Al-Quran harus nurut akal kita, Pak? Kita yang harus nurut syariat. Karena syariat ini berada di atas daripada akal manusia.
Apa yang disebut oleh syariat itu kadang-kadang ada yang tidak terjangkau oleh akal kita. Banyak perkara dunia saja yang tak terjangkau oleh akal kita. Kita ini jadi aneh. Kalau dukun yang datang ke rumah kita ngomong, apa kata dukun? Pak, saya lihat di rumah ini ada penunggunya. Kita langsung, oh iya ya. Padahal kalau kita normal, kita berpikir, iya Pak, sudah lama saya nunggu sini. Kan gitu. Kalau dia bilang kan, oh bukan maksud saya, ada jinnya. Kita kan bisa ngomong, benar Pak, ada jinnya? Iya. Oh iya Pak, kelihatan di belakang Bapak tuh, kata dia. Mana nih? Kita ngomong di belakang. Dia kan tak bisa lihatkan jin sama kita. Kita pun tak bisa lihatkan jin sama dia. Iya Pak, di belakang tuh. Mana? Kalau dibilang mana? Berarti sama aja Bapak dengan saya. Mana juga. Iya. Tetapi kalau Allah dan Rasul menetapkan, dia tak yakin itu. Hari kiamat akan datang. Salah satu tandanya kata Rasulullah, banyak wanita berpakaian tapi telanjang. Allah. Kalau di Riau anak sering buat istilah begini. Musim anak SMA pakai baju TK. Itu menakjubkan kalau anak SMA pakai baju TK. Gimana kata antum? Maka itu jangan suka-suka ke mall. Sebab penyakit pertama yang tersebar di mall itu sesak napas. Kita naik eskalator dia pakai rok pendek, turun eskalator dia pakai baju pendek, napas kita jadi pendek dibuatnya. Hati-hati tuh, jangan terlalu sering. Sudah tuh mata kita sakit, mata pencaharian, kita belanja terus. Allah. Nasib betul-betul. Kembali kita bahwa yang merusak pertama lisan kita. Ghibah di situ. Ada lagi kebiasaan orang ringan nampaknya, kebiasaan bersair. Itu pun tidak boleh. Ini kadang-kadang saya dengar penceramah muda terlalu muda bersair ini. Itu tidak budayanya. Ya, Islam ada ulama kita banyak syairnya, tapi syair-syair para ulama itu syair nasihat. Bukan syair-syair cinta. Syair kita lihat, engkau tercipta hanya untukku. Kalimat kan ringan. Kapan Allah mengatakan dia dicipta untukmu? Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu engkau katakan engkau tercipta hanya untukku. Siapa? Kapan Allah kasih tahu itu? Ternyata dia istri orang. Dia bilang untuk antum. Gimana? Coba ulama kita, kalaupun ulama kita bersair, apa kata dia? Nasihat. Tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila fajr. Bersiaplah untuk kematian, karena bersiap itu bagian dari ketakwaan. Karena kalian tidak akan pernah tahu ketika malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Subhanallah. Kam min urusin zayyanuha li zawjiha waqad kubida arwahuhu lailatul qadri. Berapa banyaknya kamar pengantin dihias sang kekasih untuk kekasih pujaannya, namun nyawa sang kekasih dicabut Allah pada malam penantiannya. Nasihat para ulama. Kita tidak. Nasihatnya, syairnya itu tadi, kau tercipta hanya untukku. Ya, mungkin Tuhan di sini di dalam diri ini. Berapa banyak Tuhan kalau setiap diri orang ada Tuhan? Di dalam diri orang. Itu hidayatul wujud. Tidak boleh kalimat itu. Mungkin Tuhan di sini dalam diri ini. Kalau tidak percaya, tanya pada rumput yang bergoyang. Ikhwan, Allah katakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya pada orang berilmu kalau kalian tidak mengetahui, bukan pada rumput yang bergoyang. Kalimat. Maka pahami keadaan itu. Nah, ketika terlalu memainkan lidah kita semua ini, terlalu banyak bicara, maka itu akan merusak hati kita. Maka berbicaralah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik atau dia diam. Itu tak bermakna dia ya? Tetap ada pembicaraan. Ada pembicaraan, tapi yang baik-baik. Berpikir, seorang muslim tidaklah dia mengawasi setiap hari kecuali mengawas dirinya. Kalau dia masuk satu tempat, dia berpikir, untuk apa saya masuk di tempat ini ya? Kalau dia ngomong, betul gak? Maka tidak semua yang kita dengar itu harus kita omongkan.
Cukuplah orang disebut pendusta kalau semua yang dia omongkan itu dia dengar itu dia omongkan. Saya ada mendengar si fulan ngomongin kamu begini, wallah saya tidak kurang tidak lebih seperti yang dia omongkan, macam-macam dia ngomongkan. Antum tak bohong, memang tidak berbohong, tapi akibat omongan kita tadi orang jadi putus silaturahmi. Kenapa antum tidak bisa berbicara dengan bijak? Dalam keadaan itu antum ambil aja manfaat apa kata-kata dia yang baik untuk disampaikan si fulan ini, sehingga mereka tetap terjaga hubungannya. Maka itu orang Melayu katakan, kalau tak bisa jadi tali, jangan jadi pisau. Tali itu bisa mengikat semua, pisau itu memutus semuanya. Kalau tak bisa mengikat orang, menjalin hubungan orang dengan baik, jangan jadi pisau, memutus semua hubungan orang. Ini keadaan kita. Maka kata itu harus kita jaga, kita rem. Apalagi berbicara tentang Allah tanpa ilmu, bicara tentang hadis tanpa ilmu, bicara tentang agama tanpa ilmu. Ini adalah dosa yang besar. Maka kita katakan, cukuplah kita mengatakan Allahu a'lam. Orang yang berani mengatakan saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu, itu menunjukkan keilmuan bagi dirinya. Kalau kita dalam belajar, belajarlah untuk mengatakan saya tak tahu. Sebab ketika kita mengatakan kita serba tahu, maka orang akan cari pertanyaan membuat kita tidak tahu. Ada ustaz umpamanya, setiap pertanyaan jawab terus. Antum tahu, jemaah akan berpikir, apa kira-kira pertanyaan yang buat ustaz ini tak tahu? Itu tuh, ada tuh yang gitu, dicarinya. Ustaz, tanya, gini, begitu, wah itu saya tak tahu. Kan tak tahu juga. Katanya tahu semua, gitu dia. Jadi belajar. Tapi ketika kita mengatakan saya tidak tahu, yakinlah berapa banyaknya orang yang akan memberitahukan kepada anda. Maka belajar, jangan malu. Enggak, saya tak tahu urusan itu. Tapi harus tepat guna. Jangan kalau antum ditanya, buat nasi goreng pandai tak? Allahu a'lam. Ini salah jawab. Masa buat nasi goreng jawabannya Allahu a'lam? Ya, bilang aja tidak tahu. Nah, ini kalimat agama yang digunakan untuk Allahu a'lam. Jangan salah tempat. Ya, ini saking semangatnya Allahu a'lam, semua Allahu a'lam. Baca tuh. Ya. Memang Allah Maha tahu semuanya, tapi penempatan kata itu harus baik. Kata-kata itu harus baik. Tak mungkin azan antum kumandangkan dekat kuburan. Loh, kalau sempat dia bangun mau sholat gimana antum? Hah? Dia selama ini tak sholat, pas dia mati langsung antum azan dekat kuburan. Bangun dia belum berwudu. Jadi tempatkan. Kalau antum salah menempatkan kalimat, salah. Tidak mungkin antum sedang makan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa baik tak tu? Baik kan? Tak, doa itu baik tak? Baik, doa sangat bagus. Tapi antum salah menempatkan itu untuk masuk WC, bukan untuk makan. Maka tempatkan posisinya. Nah, pembicaraan. Apalagi kalau kita bicara tentang Allah. Kalau kita tidak tahu, jangan bicara. Allahu a'lam tentang Quran, jangan bicara. Sebab semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, saya tak tahulah. Nanti saya ada buku, saya bagi buku. Buku kan tulisan orang. Iya, antum orang tak? Bilang. Gitu kan, kalau dibilang, buku kan tulisan manusia. Iya, memangnya antum jin. Antum kan orang juga kan, maka itu anak bagi buku karya orang. Kalau antum jin, ya tak guna anda kasih buku tentang jin juga. Gitu. Ini karya orang. Kalau antum merasa diri antum masih sebagai manusia, saya bagi buku karya manusia. Kecuali antum bukan manusia lagi, bilang. Iya, bagi. Maka itu hati-hatilah berbicara. Intinya adalah, nah, ketika terlalu banyak bicara, lihat orang yang suka berdebat. Itu orang yang paling dimurkai Allah, dibenci Rasulullah SAW. Semuanya berdebat, apalagi dalam masalah agama. Maka itu Imam Syafi'i katakan, tarkul jawabi alal jahili jawab. Meninggalkan orang yang bodoh itulah jawabannya. Kalau dia bertanya, kita tengok ini orang sebenarnya gayanya aja bertanya. Lebih baik antum tinggalkan sajalah berdebat. Percuma, tak nyambung. Jadi antum habis energi, dia tak nyambung-nyambung, tak kemana-mana perginya.
Ya, udah tinggalkan aja. Kalau dibilang kalah kan, tak peduli, kalah kata dia terserah. Yang jelas itulah jawaban bagi orang yang bodoh. Lihat, banyak kadang-kadang bertanya itu ya, itu saya katakan bertanya tak wajar. Kadang-kadang bertanya, Ustaz, kalau kita di bulan kiblatnya di mana Ustaz, kata dia. Hah? Karena kasus-kasus kiblat. Tentu kita tanya, antum nanti ke bulan dulu, nanti antum telepon Ana, nanti Ana kasih tahu di mana kiblatnya. Kan antum sekarang belum sampai ke bulan ya, Ki. Ya, sampai dulu ke bulan, nanti Ana kasih tahu antum ya. Kapan dia sampai ke bulan? Apa gunanya dia bertanya tentang kiblat di bulan? Orang dia tak pernah sampai ke bulan kok. Dia bertanya yang tak bermanfaat sama sekali. Tanyalah yang bermanfaat. Ustaz, kita ini keturunan Nabi Adam keberapa? Tengok. Sebab ada buku yang mengatakan bahwa manusia bukan keturunan Nabi Adam pertama, tapi keturunan Nabi Adam ke-100. Coba lihat bodohnya orang. Nabi Adam ke-100 ini turunan Nabi Adam yang keberapa? Pertama kan? Kenapa dia sibuk? Semua Adam, mau Adam Malik, mau Adam Smith, mau Adam Ali. Yang tidak keturunan dia adalah Adam Er. Itu bukan keturunan Nabi Adam. Adam Er itu bukan keturunan Nabi Adam. Ya, namanya Adam tetap itu. Adam ayam satu ya. Itu bukan Adam ayam, bukan tuh. Ya, lihat keadaan tuh. Bicara kita harus jelas. Ada hikmah tetap berbicara, tapi semuanya mengandung pelajaran. Para ulama kita bicara pun bersenda Rasulullah, semua mengandung pelajaran dan hikmah dalam hidup. Ya, kita bisa mengambil hikmah dari pembicaraan, tapi hati-hatilah kalau sudah berbicara tentang Allah dan Rasul, kalau tidak tahu jangan kita coba bicara. Sebab itu bagian daripada dosa besar. Yang kedua adalah banyak makan. Ya, banyak makan. Ini memang petaka, sedikit makan itu bisa melembutkan hati dan menguatkan pikiran. Ya, dia akan dapat membuka diri seorang. Ya, dia akan melemahkan hawa nafsu, terutama sifat marah. Maka berbanyak puasa, sedang banyak makan akan menimbulkan kebalikannya. Ya, hati jadi keras. Berkata Miqdan bin Ma'ad Yakrib, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bejana yang diisi oleh anak Adam lebih buruk daripada perut. Maka itu ke dokter pun meneliti. Ya, memang urusan penyakit kita itu umumnya disebabkan oleh kampung tengah kita, perut kita. Itu sebab. Padahal kalau kita pikir-pikir, nikmatnya makanan itu hanya sebatas tenggorokan. Tenggorokan saja. Lewat dari tenggorokan, itu tak tahu kita yang mana yang lebih bau, yang mahal kah atau yang kurang. Tapi hanya batas tenggorokan. Tapi coba perhatikan berapa banyaknya orang mencari makanan ke sudut-sudut negeri. Dia berjalan mencari makanan yang halal, tapi dengan pakaian yang haram. Banyak enggak kita lihat ya, dan contoh kita di negeri ini orang muslim semangat mencari makanan yang halal, tapi celananya pendek-pendek, pakaiannya terbuka. Dia mencari makanan yang halal dengan pakaian yang haram, pakaian terbuka. Wah, begitu dia minta ayam, coba tengok, ayam terbuka semuanya setelah mati. Waktu hidup, ayam tak mau buka-bukaan. Mana ada kan ayam betina lewat depan ayam jantan buka paha? Tidak ada, Ki. Ya, walaupun ayam itu termasuk hewan yang paling menderita kan. Wanita nakal di kampus disebut ayam kampus. Gitu, walaupun ayam belum pernah masuk kampus, tapi ada ayam. Allah, ayam kampus. Itu kena flu burung. Ayam juga yang jadi sasaran. Semua ayam kampung kena bakar, kena ini. Burung walet tetap saja. Padahal burung yang punya flu. Ya. Bayangkan. Yang malang lagi sudah nelurkan. Sapi ngambil nama. Telur mata sapi. Nah, ada antum kalau pergi ke kedai. Ke ini, Pak. Goreng telur mata ayam. Tak ada orang yang tahu. Ya. Yang ada itu telur mata sapi. Telur siapa itu? Telur ayam. Perlu adanya lembaga
hak azazi perayaman. Bela itu hak ayam. Berapa banyak dia telah menelurkan, tapi sapi tetap mendapat namanya. Anda perhatikan, perut ya, mendengar bahwa cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa makan sepertiga makan, juga cukup sepertiganya. Tapi kita tidak. Coba tengok kalau bulan Ramadan, semuanya nunggu beli. Ada pisang beli, ya kan? Ada kolak beli, ada kolak pisang beli lagi. Kenapa antum tak beli kolak pisang saja? Belum lagi permintaan anak kita, yang satu minta cendol, yang satu minta cincau, yang satu minta apa? Minta nangka, yang satu minta lagi macam-macam kelapa, semuanya. Kenapa antum tak beli es teler saja? Jadi begitu anak antum mau minta, "Pak, cendolnya mana?" Ambil situ, cincaunya ambil situ, nangka ambil situ juga. Nah, tapi hati-hati antum, anak sekarang kan pintar juga. Besok kalau sempat istri antum suruh, "Nah, beli pisang untuk bukaan." Lupa, apanya jangan lupa, tepungnya, minyak sekalian, ini uang. Kita bilang mau kemana? Beli, suruh ibu pak. Koran bapak, dibeli anak goreng pisang. Ya, ibunya bilang mana pisangnya? Itu bu, minyaknya sudah di situ bu. Ya, tepungnya sudah juga. Nah, goreng apa? Koran bapak mana? Itu pak bungkusnya itu koran. Allah, jangan diajar anak kayak gitu, bahaya kita. Kembali urusan makan ini manusia. Maka itu berpuasa, dengan banyak berpuasa atau kurangilah makan itu agar kita bisa mengendalikan diri kita. Karena banyak makan, coba lihat, ini banyak kisah-kisah tentang urusan makan memakan. Ya. Yang ketiga, banyak memandang. Ya, ini petaka. Banyak memandang. Pandangan itu dia seperti anak panah tanpa busur yang kita lepaskan. Kalaupun dia kembali kepada kita, dia seperti bumerang. Ya, maka itu kita disuruh tundukkan pandangan. Dilarang menyebarkan pandangan. Mengerikan kita di sini, semua yang kita pandang. Kalau antum susah-susah, bahaya akhi. Dia kembali kepada kita. Timbul gelisah, timbul pikiran, macam-macam apa semuanya. Ini gunanya menundukkan pandangan. Ya. Dia akan meracuni hati kita. Apa yang kita pandang itu akan kembali kepada diri kita, membuat diri kita gelisah. Apalagi mahasiswa. Ya, hati-hati. Mungkin pertama pandang-pandang, lalu senyum gitu kan. Kita nengok dia senyum, kita senyum juga, lalu cerita kawan, padahal dia senyum nengok kita tuh kayak yang mencopet saya kemarin ini orang. Gitulah bangga-bangga tuh dilihat. Dia senyum nengok kita, ini kayaknya copet saya kemarin gitu. Ketawa-ketawa dia sama kawannya. Enggak. Maka itu dilarang lah. Islam sebut dilarang kita menyebarkan pandangan sembarangan. Ya, ada adab. Sebab itu akan merusak hati, pikiran. Bayangkan itu, yang lebih berbahaya yang kita pandang itu adalah apa yang ada di dalam internet. Coba antum, itu saya dibayangkan. Anak payah pula nak bayangkan kan? Ya, kita sedang ngaji. Tapi masalahnya jangan dibayangkan, antum lain pula. Tapi petaka, kenapa yang di TV yang kita tonton yang terbuka-buka itu dia tak pernah melawan, akhirnya kita bebas melototi dia. Petakanya lebih besar daripada kita lihat orang. Ini bukan ngajur lihat orang, tapi lihat orang. Kalau anda melototi orang, antum melototi orang itu, dia marah, kenapa mana-mana saya gitu dia. Padahal salah dia, kenapa dia nyuruh kita mandang? Umpamanya kita pandang gitu. Lihat, tapi kalau TV, ya, kita pandang, apapun yang kita pandang, dia tak pernah melawan lagi. Antum mau melototi, mau dekat pun tak masalah. Dia tidak pernah melawan. Ini adik-adik mahasiswa, hati-hati. Sebab lain dia minta, lain yang keluar. Ya, diblok. Sehingga kalau kita mau internet juga, informasi juga, coba diblok. Diblok supaya gambar itu tak keluar. Ada. Masalahnya kita pernah tak mau, itu saja. Ada semuanya yang diberikan orang, namanya dibuat orang kok. Bisa diblok. Ini banyak mahasiswa dia. Anak kasih satu. Ya. Untuk blokir yang paling bagus itu, antum ambil satu software itu dari Australia yang bagi Blue Canon Protection. Kalau antum dapat itu, antum bisa blok
gambar apa saja, hatta Google dan Yahoo antum bisa blok. Syaratnya antum tulis dulu itu Blue Canon Protection. Lah itu nanti dia masuk ke, dia minta email antum, masuk ke email antum baru dapat kayak aktivasinya. Itu gunanya untuk blok. Paling bagus. Gambar itu tak akan keluar, hanya tulisan saja. Tapi antum berpikir sendiri kan? Saya mau lihat gambar Pak, bukan tulisan. Hah? Tapi itu blok yang bagus. Sehingga memang tidak akan muncul. Kalau ada jenis-jenis yang macam-macam, dia langsung blok. Tidak perlu kita masukkan di NS berapa banyak situs porno, hampir 3 juta, hampir 20-an juta. Gimana antum masukkan satu-satu? Berarti antum harus ikut satu-satu. Gimana antum kerja itu saja? Kalau pakai itu antum tak perlu ikut satu-satu. Dia yang memblok, selesai urusan. Dikasih gratis tak mau kan? Gitu. Kalau itu gratisnya blok Pak. Ada yang gratis tak blok Pak, kata dia. Ya, itu diantaranya. Ya. Banyak lagi, ada beberapa, tapi itu salah satu yang bisa digunakan untuk adik-adik mahasiswa. Silakan pakai itu. Kita jaga diri kita. Sebab yang kita lihat itu ditawarkan. Pertama nolak, kedua nolak sedikit, ketiga tak ada nolak lagi. Gitu. Hati-hati. Dan itu merusak hati kita. Banyak memang. Maka kita disuruh tundukkan pandangan. Karena pandangan itu akan merusak hati kita. Cobalah. Kalau pas naik angkot sajalah. Antum terpandang tak usahlah yang apa, pakai jilbab lah umpamanya. Antum pakai peci, kemudian masuk mahasiswi pakai jilbab, ya. Di depan antum lagi duduknya gitu kan. Terpandang aja antum tuh bergetar langsung tuh. Kalau antum tak bergetar, dicurigai antum masalahnya. Normal apa antum indahnya? Jelas di depan antum cantik begitu tuh. Antum rasanya mana-mana begini aja tuh. Tak mandang. Lihat, tundukkan. Sebelum terjadi malapetaka seperti syair orang Arab, nazratun kabtisamun fakasalamun fakalamun summa liqa'un wa waqi'un. Senyum pandang-pandang, senyum, sudah senyum, kirim salam. Batu mulai berjanji. Nah, terjadi pertemuan, kecelakaan, itu dia. Bentengi diri kita. Ini diantara malapetaka. Nah, yang terakhir ini adalah banyak bergaul. Kita boleh berteman dengan orang semua. Tapi orang yang kita jadikan teman itu ada beberapa golongan, ikhwan. Ada orang yang wajib untuk kita pertemani. Ada orang yang harus kita jauhi. Orang yang pertama yang wajib kita pertemani adalah orang yang bertakwa dan berilmu. Seperti kebutuhan primer kita. Kita selalu menyertainya. Karena itu akan menjadi obat bagi kita. Tapi ada orang-orang yang hanya boleh kita berteman ketika kita butuhkan. Seperti teman-teman bisnis. Teman-teman bisnis boleh. Tetapi itu tidak perlu antum setiap waktu berteman bisnis. Sebab nanti arahan antum di mana duduk pasti bisnis saja. Tidak lepas. Maka dia seperti orang makan obat. Kalau antum makan obat itu kan harus ikut kata dokter. Kalau butuh baru makan. Kalau mau cepat sembuh, tentu kata dokter ini Pak, obat ini dimakan 3 kali sehari. Sekali makan 1. Ini saya bagi untuk 1 bulan. Kalau antum berpikir ingin cepat sembuh, tentu antum akan berpikir, wah ini kalau makan sekali susah. Lebih baik makan semuanya aja lah sekaligus. Insya Allah tepat sembuh. Induk-induknya pun sekalian tak ada lagi. Tak ada penyakit lagi sebab induknya langsung mati sekalian. Sembuh tuh tak ada penyakit lagi, induknya hilang. Tapi kepada teman bisnis ini pertemanan kita adalah pertemanan seperti orang makan obat. Ketika kita butuh, baru kita duduk. Setelah itu kita tidak perlu duduk. Yang perlu kita duduk itu kepada orang-orang berilmu. Kenapa ini akan menghidupkan? Dia bisa memberi nasihat kepada kita. Kalau kini apa betapa senangnya semua orang sudah bisa hafiz, sudah bisa SMS, ya senang dia. Tapi malangnya kadang-kadang nasihat itu hanya untuk akhwat saja. Ini mahasiswa kadang-kadang macam itu tuh. Ustaz, masuk waktu. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal ba'd. Kita lanjutkan materi kita
bahwasanya di antara teman-teman yang bergaul, ini banyak bergaul, bahwasanya di antara penyakit hati itu, racun hati itu adalah terlalu banyak bergaul. Ya. Dalam satu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Zukhruf dan beberapa ayat lainnya dalam surah Al-Furqan, Allah menyebutkan tentang bagaimana pertemanan itu. Dan ingatlah, kata Allah, hari ketika itu orang-orang zalim sedang kecewa, yakni menggigit dua tangannya jari mereka serta berkata, aduhai jikanya sekiranya dulu aku mengambil nabi. Ya, ini wa yauma ya'uddul zalimu, pada satu hari ingatlah oleh kalian ketika orang-orang zalim ala yadai, mereka menggigit kedua jarinya, tangannya, kesal, lalu mereka mengatakan, ya, yaqul ya laitani ittakhastu ma'ar rasulis sabila, duhai malangnya, ya laitani, duhai dulu, alangkah baiknya jika sekiranya aku mengambil rasul ma'ar rasul sabil, aku mengikuti menjalan rasul bersama dengan rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya latani, laita itu biasanya kalimat-kalimat yang mengandung harapan yang tidak mungkin. Jadi laita, ya laitani kuntu turaba, jika alangkah baiknya dulu kalau aku hanya menjadi seperti tanah, tidak ada lagi yang seperti itu, ya. Lalu mereka misal ya laitani, ya, alangkah baik, ya walaita, bagaimana penyesalan-penyesalan itu tidak ada artinya. Kenapa dulu aku tidak mengambil fulan khalila sebagai sahabatku? Ini menunjukkan pelajaran bagi kita. Kita harus meneliti siapa yang patut ingin menjadi sahabat kita, siapa yang kita temankan jadi teman kita. Ini berteman, bersahabat beda. Seorang sahabat, dia akan mengikuti apa saja yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang yang berteman, belum tentu dia mengikuti apa yang menjadi temannya. Maka itu tak pernah disebutkan Abu Bakar teman-teman Rasulullah. Selalu saja disebutkan sahabat Rasul. Salah orang mengatakan bahwa dalam bahasa kita salah kalau dia dikatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini adalah 4 teman Rasul. Tak ada orang mengatakan demikian. Tetapi ini sahabat Rasul, karena mereka mengikuti Rasul. Maka pilih orang menjadi sahabat kita. Mungkin ada semua orang bisa kita anggap sebagai teman kita, tapi tidak semua orang bisa menjadi sahabat kita. Kalau sudah sahabat, kita akan mengikuti apapun yang ia kerjakan. Maka kita harus pilih siapa yang patut menjadi teman kita. Tentu yang kita pilih itu seperti orang-orang beriman tadi. Orang beriman, orang saleh, para ulama, orang alim. Ini keuntungan kita mengambil mereka. Ibaratkan orang berteman, itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Disebutkan, ya, permisalan teman yang duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau kita duduk dengan tukang minyak wangi, paling tidak tak dikasih 1 botol, paling-paling kena juga lah harum, gratis lagi gitu. Tapi pandai besi gratis juga, tapi serbu apinya tuh kena. Besi itu kan yang pakai apa tuh, pandai besi dulu kan pakai pompa. Nah, percikan api itu kena kita. Kita umpamanya, oke lah kita rajin sholat, rajin ini, tapi sahabat kita itu adalah pemabuk. Maka orang menilai kita sebenarnya sayang sekali, ya. Ya, rajin sholat tapi temannya pemabuk. Al-mar'u ma'a dini khalilihi. Seorang itu agamanya tergantung pada temannya. Maka itu dilarang berteman yang akhlaknya jelek. Tadi teman kita ulama, ahli ilmu, kemudian berteman dengan teman bisnis, kemudian berteman dengan orang-orang yang akhlaknya jelek, itu dilarang. Sebab yang menular tuh ikhwan, kejelekan bukan kebaikan. Satu keranjang tomat yang baik dimasuk sebutir tomat yang busuk, apa yang jadi?
Semua tomat jadi busuk. Sebab kalau ada satu keranjang tomat busuk, masuk tomat yang baik, jadi baik. Pedagang sayur tak pernah rugi. Baik semua dia. Tapi yang menular itu keburukan. Kita ngajak orang kepada kebaikan, berapa lama orang mau hadir, mau datang. Semuanya takut. Orang kini takut dengan kebaikan itu. Tapi kalau keburukan sebentar saja. Bayangkan. Maka itu hati-hati kita memilih teman, memilih sahabat, ya. Apalagi itu bawa Islam, bawa ini, lihat kemana arah-arahnya, ya. Apalagi yang pemuda-pemuda yang sudah banyak dosa, katanya ini, katanya itu, terlalu mudah diseret untuk kepada perkara-perkara yang melampaui batas dalam Islam. Coba bayangkan jadi tukang bom. Kalau betul itu, kenapa dia tak mati dulu, bosnya? Seharusnya, coba bayangkan, kalau ada Ratu Sejagat menyatakan kepada kita, Mas, saya siap menanti Mas. Kira-kira kalau ada orang lain mau, marah tak kita? Sangat marah. Ini Ratu Sejagat, kita sudah bujang lapuk, sudah tak laku-laku. Ini datang Ratu Sejagat menawarkan diri agar kita menikahi dia, lalu kita tak mau. Itu perlu dicurigai, itu kenormalannya. Sekarang bidadari, orang mati langsung disambut bidadari, tapi orang lain disuruhnya mati duluan. Ini normal apa tidak orang ini? Kalau kita tahu, kita aja, ngapain ngasih orang dapat bidadari kok, tapi orang disuruhnya mati dulu. Itu menunjukkan, maka sahabat itu berpikir sedikit, kalau sekiranya betul bidadari nanti, kok Ustadz ini kok tak mau duluan mati? Hah? Ya? Kok saya juga disuruhnya mati dulu, gitu kan? Nah, sudah dia tak mau mati-mati, dia tobat aja sendirian. Ya, sudah kita mati. Lihat, harus perhatikan. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau kita aja dilarang bunuh diri, apalagi bunuh orang lain. Diri kita saja tak boleh dibunuh, apalagi dengan membunuh orang lain. Islam rahmatan lil alamin. Maka pilih teman kita, sebab teman itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Antum berteman dengan orang-orang di luar agama kita, mereka senang kalau kita ikut di mereka. Allah katakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Tidak akan pernah senang, redo pada kalian Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti agama, adat istiadat, budaya, bukan hanya agama. Karena mereka dalam konferensi dunia mereka, saya tahu 55 atau apa, saya lupa, mereka telah menyatakan juga sekarang kita bukan mengeluarkan atau mengkristenkan pemuda Islam, bukan. Tugas kita sekarang adalah menjauhkan generasi muda Islam dari agamanya. Itulah yang perlu kita sasarkan. Kalau ingin mengkristenkan mereka, mulia sekali mereka. Nah, sekarang kita jauhkan pemudanya dari agamanya. Maka semua pemuda dijauhkan dari agama. Berhasil tak mereka? Berhasil. Antum tengok di lampu merah saya tak pernah lihat belum sini, ya. Kalau di Riau tuh, wow, rambutnya tinggi-tinggi kayak bulu landak, tinggi. Sudah tuh hidungnya dikasih anting-anting. Itu kalau bulan Lebaran tinggal tarik aja sedikit tuh lagi tuh. Nah, kasih tadi. Kasih anting-anting. Itu anak orang Islam. Kupingnya sudah ada lubang, ditambah lubang lagi besar di sini. Lihat keadaan pemuda Islam. Kadang-kadang kita susah membedakan, apalagi dalam rangka pawai ta'aruf. Bukan pacaran. Jadi di Pantai Kuta itu banyak remaja Islam yang lagi ta'aruf. Luar dalam, di ta'aruf semua. Begitu sudah nikah, bingung. Apa lagi mau dikerjakan? Dulu waktu ta'aruf semua sudah dikerjakan, rupanya ada satu yang belum. Berantem. Jadi baru nikah malam langsung berantem lagi. Yang lain sudah kerjakan semua, cuman berantem yang belum. 3 bulan cerai. Coba Islam, indah semuanya. Ya? Maka itu anak sabab ini semangat. Pilih teman, sebab yang menular itu penyakit. Pilih. Nah, permisalan disebutkan Rasulullah itu untuk kita. Bagaimana orang-orang menyesal cari temannya, ternyata temannya bukan teman yang baik, mengajar pada keburukan. Ya, fitnah itu masuk pelan-pelan.
sedikit, narkoba juga begitu sedikit. Tak ada orang lahir langsung makan narkoba, tak ada, karena dia mempelajari dulu, coba dulu, akhirnya sudah kecanduan, susah. Ya, seharusnya kalau kita bertekad, bagaimana kita memulai dengan memaksakan diri, seharusnya berhenti juga dengan memaksakan diri. Karena tak ada orang lahir langsung narkoba, tak ada. Mesti dia belajar untuk itu, ya. Nah, itu pengaruh. Sebab-sebab hendaklah diperhatikan. Dampak buruknya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Seperti mudahnya menular penyakitnya. Mudah, antum perhatikan, kawan. Kalau ada di kampung kita itu bencong, ya, kemudian anak-anak kita biarkan bergaul dengannya, antum tengoklah, tak lama tempat antum itu banyak bencong, langsung menular watak itu. Islam melarang laki-laki pakai emas, itu aja contoh, ya. Kalau antum tengok orang pakai emas, lama-lama bawaannya kayak perempuan. Kalau dia rajin pakai emas gitu tuh, lama-lama bawaannya kayak perempuan, karena emas itu pakaian perempuan. Ya, coba, kita kan tak mungkin, seorang ibu-ibu pasti tak mau dapat suami assalamualaikum dek, ngomongnya gitu, pening kepada istrinya kayak gitu tuh. Berubah lantaran terlalu lama, ya. Maka perhatikan, menular keburukan itu sangat cepat menularnya, ya kawan. Maka kita berusaha itu duduk bersama orang yang jelek itu tidak lepas dari perbuatan haram dan maksiat. Apa itu? Riba, namimah, dusta, bohong, melaknat, omongnya orang yang akhlaknya jelek. Tak ada yang omongan dia sedikit aja tuh semua mau diomongkan. Ya, belum lagi duduk kalau sudah bicara tentang wanita, tentang ini, tak ada lagi. Keren. Dan itu akan merusak jiwa kita. Hendaklah kita memilih sahabat kita dan siapa yang patut kita pertemani dan siapa yang harus kita jauhi. Ya, ana rasa itu lebihnya kita tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan pas jam 8. Katanya biasanya jam 8 aja. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin agak panjang ini. Ada 3-4 pokok dalam kajian malam ini. Yang pertama banyak bicara, yang kedua banyak makan, yang ketiga pandangan, yang keempat adalah pertemanan. Yang perlu saya tanyakan pertama, banyak bicara. Maaf, saya bicara secara kebangsaan dulu. Ya. Kita punya Undang-Undang Dasar 45, pasal 29, ayat 1 dan 2, mengatur tentang agama. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ketika ada perselisihan menetapkan apa itu fitri atau awal Ramadan dan sebagainya, itu justru menjadi polemik dan itu biaya besar yang ujung-ujungnya tidak dewasa. Itu. Yang kedua, maksud saya yang dewasa lah, jangan sampai menjadi perselisihan seperti itu. Ya, saya jawab dulu yang kedua. Boleh. Yang kedua, banyak bicara, banyak makan. Saya ingat Presiden kita Habibie pernah berpidato waktu itu, andai kata umat Islam Indonesia berpuasa Senin Kamis, berapa beras yang bisa dikantong setiap bulan? Karena satu bulan itu minimal 8 hari mustahil kalau menjalankan puasa. Itu luar biasa. Tapi umat Islam tidak banyak menangkap seperti itu. Nah, apakah memang dakwah kita belum sampai kepada takaran umat Muslim? Padahal itu luar biasa, dan itu 14 abad yang lalu Rasulullah menganjurkan. Yang ketiga, banyak pandangan. Saya pernah baca di sebuah majalah itu, mahasiswi Inggris, Ustaz, itu pakai rok yang pendek, justru itu langsung dipecat, tidak boleh kuliah lagi. Tapi menjadi pertanyaan kita, saya, bangsa ini 80% justru itu yang
digelurakan. Bahkan mungkin anak kita, remaja kita pakai jilbab dan lain sebagainya kalau bisa. Ya bukan kalau bisa, memang ada peraturan tidak diperkenankan pakai seperti itu. Dan ini menggejala seluruh dunia kayaknya seperti itu. Kemudian terakhir, pertemanan Ustaz. Memang kita itu kadang-kadang begini Ustaz. Karena selisih paham barangkali begitu. Sehingga sentuhan itu tidak sampai pada yang dimaksud Ustaz tadi, mau ngejak ini dan itu, seolah itu ada gap. Nah, saran saya, janganlah itu dijadikan satu kunci, sehingga kita akan berdakwah itu akan terhalang oleh karena sekte atau firqah dan lain sebagainya. Sebenarnya semua ini kan penting, ini kan baik sekali. Tapi kenyataan fenomena di negeri kita justru itu yang menjadi idealismenya, sehingga orang wah. Dan anehnya sekarang itu orang yang sekuler itu mengatakan Indonesia ini kan bukan negeri Arab. Itu saya kira 4 pokok itu yang menjadi pertanyaan hati saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya singkat saja. Karena ilmu Islam ditinggalkan oleh orang. Yang berilmu tidak beramal dengan ilmunya. Itu saja jawaban. Sebab semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita terima hari ini, apa yang terima hari ini, akibat kita meninggalkan agama kita. Iza tabaya'tum bil ina wa akhastum asnabal bakar wa raditum bil zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum zulla. Apabila kalian sudah berjual beli secara riba, inah, kalian lebih cinta pada peternakan, pertanian, kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang dalam makna apa itu? Termasuk jihad, termasuk talabul ilmi. Hari ini siapa yang datang majelis ilmu? Di antara yang datang majelis ilmu berapa orang yang ngamalkan? Hari ini kalau antum ingin menegakkan hukum Islam, yang pertama sekali menentang orang Islam. Yakinlah. Kenapa? Karena ilmu itu tidak tersebar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dalam satu riwayat, bagaimana keadaan kalian jika menimpa kalian suatu fitnah yang besar, fitnah yang dilakukan orang berkepanjangan, mereka melakukan itu dari lahir kecil sampai ketua mengerjakan itu sampai pikun, masih itu juga dikerjakan dia sampai mereka menyangka fitnah itu sebagai sunnah. Kalau ditinggalkan itu fitnah yang dianggap sunnah, mereka katakan sunnah telah ditinggalkan. Padahal itu bukan sunnah. Kapan itu Mas'ud? Kapan itu ya Abu Abdullah? Kapan itu terjadi? Apabila ulama kalian telah pergi. Orang bodoh kalian banyak. Siaran TV, apakah bicara tentang ilmu? Atau agama jadi tontonan? Agama semua jadi tontonan. Bukan agama dijadikan tuntunan. Itu keadaan. Banyak pemimpin kalian, akan tetapi sedikit yang amanah. Itu realita kehidupan kita. Banyak qori kalian, akan tetapi sedikit yang paham Al-Quran. Sudah itu kata Ibnu Mas'ud, mereka mencari dunia dengan amalan akhirat. Sudah itu lagi, yufaqihu bi ghairid din, mereka memperdalami tapi bukan bersusah-susah memperdalami ilmu agama. Bayangkan, ilmu agama dianggap kecil setiap orang hari ini. Orang kadang mau kasih tahu di mana sekolah anakmu, dia nak bilang pondok pesantren itu, pelan dia ngomong, adalah mana pondok pesantren? Apa jawabnya? Oh, kalau pondok pesantren O-nya panjang tuh. Oh. Tapi coba, ada sekolah baru, di situ bahasa Inggris diajar, unggulan, bahasa Inggris diajar, apalagi bahasa Cina diajar, Mandarin semua diajar, bahasa Arab ada, Arab Melayu, ya, Arab Nangdi, Arab Maklum, ya, ada, lihat, ini yang menyebabkan semuanya itu bisa terjadi. Puasa Senin Kamis, siapa yang tak tahu? Umat Islam semua yakin banyak tahu puasa Senin Kamis. Tapi kenapa mereka tidak mengamalkan keadaan seperti itu?
Masalah perselisihan, tidak arif dalam menghadapi perpecahan. Masalahnya apa? Mereka tidak tahu keadaan bahwa yang paling berhak menentukan itu pada umara. Ketika umara suruh pilih, terserah pilih masing-masing. Apa yang muncul? Ego mereka. Apa sebab ego itu muncul? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu. Bahwa kesalahan kita hari ini, ikhwan, tidak pandai mencari uzur untuk kesalahan saudara kita. Contoh sajalah, kalau ada kawan kita tak ngaji sekali dua kali, bukannya kita cari uzur, kenapa tidak tak datang? Mungkin repot, besok mungkin sakit. Justru apa yang kita buat? Oh, memang itu sekarang dunia saja tuh pikirannya tuh tak ada lagi ke masjid-masjid tuh, memang otaknya dunia lagi, kayak orang munafik sekarang tuh, kata dia. Lihat antum, kita tidak mencarikan uzur untuk, maka itu untuk itu semuanya perdalam ilmu. Allah kata, Rasul katakan tadi, ditimpakan penyakit dan Allah tidak akan cabut kehinaan bagi kaum muslimin sampai hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Maka itu perlunya dakwah. Tentu tadi dakwah ada kebijakan. Yang patut ditoleran, kita toleran. Jangan yang tidak patut ditoleran, kita toleran. Dengan si A, antum tak perlu toleran lagi. Sudah jelas nyata. Aneh sekali, si A mengkafirkan kita, lalu kita tak mengkafirkan dia. Kan aneh sekali. Para ulama sudah jelas menyebutkan seperti itu. Yang patut toleran, apa toleran? Nah, bagaimana dengan masyarakat yang majemuk? Itu gunanya dakwah. Dakwah itu tidak hanya baca ayat, baca hadis, tapi dakwah bil hal. Dulu Islam datang ke Indonesia, ana rasa penceramahnya kurang lah. Tapi pedagang-pedagang dari Gujarat yang datang, yang agama di Indonesia ini mungkin 90% Hindu, Buddha, animisme, tak ada yang Islam yang datang. Begitu datang Islam, mereka contohkan bagaimana pedagang Islam menggambarkan akhlak Islam, tertarik semua orang. Hari ini bagaimana? Apakah para pedagang juga mencontohkan akhlak Islam? Timbangannya jujur enggak? Jangan-jangan timbang lebih 2 on, ternyata timbang di rumah kurang 2 on. Dia bawa kain dari Arab, dijamin tidak luntur. Begitu kita beli, luntur. Kita protes, dia bilang, Pak, saya bilang kan ini kain dari Arab, Pak. Arab itu kan kalau baca itu dari kanan ke kiri. Tadi dijamin tidak luntur. Bacanya dari kanan, Pak. Luntur tidak dijamin. Itu dia, Pak. Allah, saya kan dah dengar. Nah, ada alat tidak memberikan contoh yang baik. Nah, maka itu hendaklah kita Islam menunjukkan rahmatin lil alamin. Apabila khilaf di antara kita, perhatikan seperti tadi. Setiap tahun berselisih, Ramadan saja tak bisa sama. Udah itu, lebaran aja kadang tak bisa sama. Mana nasib kita? Lebaran sekali setahun saja, tak bisa sama. Udah tuh gontok-gontokan lagi. Tak ada di dunia ini tanggal 1 Syawal 4 hari, kecuali di Indonesia. Tanggal 1 Syawal 4 hari. Ya. Maka itu yang berhak menentukan sebenarnya kan umara. Kalau dia diserahkan kepada semuanya, di daerah sana Padang, Pariaman, itu ada yang menentukan Ramadan itu dengan melihat gelombang laut. Bayangkan nanti, sehingga dia lebih dulu dari yang lain. Ya, kalau sempat laut itu tak bergelombang, mungkin dia tak puasa. Bayangkan, yang lain lagi melihat langsung tanya pada Allah, karena ilmunya itu tinggi. Dia haddatsana qalbi an rabbi, telah bicara padaku hatiku dari Tuhanku. Bayangkan pertanyaannya itu. Kita masih nengok-nengok aja kata dia. Antum bisa lihat kan, yang satu pakai hisab, yang satu pakai ru'yah. Padahal agama kita memudahkan. Ru'yah sudah selesai. Dihitung-hitung pula ulama kita dulu sudah juga hitung. Tapi Allah tidak suruh hitung, ngapain kita hitung? Capek-capek kita hitung. Kita selalu menyusahkan diri kita. Kenapa kita sibuk itu? Umpamanya zikir saja, suruh ngitung 33 kali, senang. Selebih itu jangan antum hitung, zikir aja. Allah lebih cepat ngitung daripada antum hitung, daripada antum pakai stopwatch sampai bengkak-bengkak tangan. Yang dimudahkan tak mau mudah. Maka itu diantaranya mesti ilmu itu kita sebarkan. Tentu dakwah bil hal juga dijalankan, ya. Umpamanya kita sembakonya tidak pandang Islam atau ini, karena dalam hadis Nabi, kalau orang Islam tetangganya yang selain Islam kelaparan, maka mereka berdosa, itu hak tetangga.
Maka tetangga kita non-muslim mendapatkan bagaimana contoh-contoh Rasulullah. Ini yang harus diterapkan. Islam harus menunjukkan bahwa dia rahmatan lil alamin, sehingga orang rindu. Ini enggak, belum ngaji, semua orang disalami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu sudah ngaji, sudah mulai tak pandai salam. Begitu tumbuh jenggot, semua orang mandang orang. Kalau dulu kedai kopi, Pak, kopinya Pak, begitu sudah tumbuh jenggot, kopi kemari. Allah, orang jadi takut dengan jenggot, dong. Padahal apa pasal jenggot ini? Tak ada masalah dengan jenggot sebenarnya. Kenapa orang Amerika jadi takut dengan? Jadi kita ini Islam itu kuat. Antum bayangkan, Amerika nengok jenggot aja bergetar. Harus jenggot saja. Antum ke Singapura, kalau berjenggot bergetar. Karena itu kalau dia menangkap orang Islam, satu orang saja diikat, dikawal, hanya satu orang. Antum bayangkan kalau sempat jenggot ini berjalan sendiri. Oh, itu tambah dahsyat lagi. Tapi sebenarnya kan tidak itu. Islam rahmatan lil alamin. Senang orang, nikmat orang. Itu seperti penduduk Hims waktu Abdullah bin Jarrah, panglima perangnya. Ketika kaum muslimin ingin mengadakan perang sama Romawi, penduduk Hims yang semua Nasrani, yang sudah dikuasai Islam, panglima perang Islam dan tentara disuruh keluar. Karena kita akan perang. Begitu mereka mendengar pasukan Islam itu akan keluar, mereka semuanya protes. Mereka tidak mau orang Islam pasukannya keluar. Tidak mau. Yang mereka inginkan adalah tetap saudara di sini semuanya. Kami lebih cinta, senang dalam kekuasaan kalian daripada kekuasaan Roma. Kenapa? Umat Islam kalau orang bayar jizyah, di waktu itu pasukan Roma kalau dia menguasai, dia ngambil pajaknya 30%. Umat Islam cuma ambil 1%. Hartanya dilindungi, nyawanya dilindungi. Begitu lihat umat Islam mau pergi, mereka protes. Kita sama-sama memerangi Roma, padahal dia sendiri adalah Nasara. Bayangkan, kenapa? Akhlaknya Islam tuh. Bayangkan, kenapa kita tidak tunjukkan seperti itu? Ya? Karena para ulama kita lihat Ali bin Abi Thalib tentang baju besinya. Ketika orang Yahudi memakai baju besi, Ali tahu baju besinya hilang. Ini baju besi dia. Tapi namanya Yahudi kan tak mau nyerah. Kata Yahudi, kalau ini mau punyamu, datangkan saksi. Datang pengadilan. Qadi bin Iyad waktu itu, kalau tak salah. Ya. Begitu Qadi, Ali ditanya, mana saksimu? Ali bin Abi Thalib katakan, keluargaku. Kata Qadi, keluarga tidak boleh jadi saksi. Akan menuduh, beratkan tertuduh. Tidak boleh jadi saksi. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada saksi. Langsung hakim memutuskan, kalau tidak ada saksi, ini milik dia. Milik Yahudi. Ali tak menggertak. Oh, khalifah ya, jangan coba-coba antum kena pecat. Enggak. Ali terima itu keputusan hakim. Hakim pun tidak pandang ini Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Yahudi melihat itu, langsung apa kata dia? Sebenarnya ini memang milikmu. Sekarang aku kembalikan kepadamu dan aku masuk Islam. Subhanallah. Ali menerima itu, aku terima ini dan aku hadiahkan kepadamu sebagai Islammu. Indahnya Islam, ikhwan. Hari ini kita sama kita aja kadang-kadang sudah tak teguran, apalagi sama orang lain. Yang terbalik, sama orang lain dia baik, sesama Islam tahan perang-perangan, itu terbalik otak kita tuh. Beda sedikit saja tuh, orang Islam sama orang Islam tahan perang. Tapi kalau semua orang lain, toleran aja lah, kan beda agama. Padahal kita satu agama tak ada toleran. Bayangkan. Maka itu pembinaan ilmu perlahan memang. Ketika Rasulullah butuh waktu 23 tahun, maka kita tentu mungkin butuh waktu 230 tahun. Masa kita mau 2-3 tahun semua orang di Bali ini ya berubah semuanya? Hebat betul kita. Kenapa tak kita aja jadi nabi? Rasulullah 23 tahun. Kita masih perlu kesabaran, kesatuan, tawadu, saling menasihati satu sama lain. Semoga dengan demikian nampak bahwa Islam itu rahmatin lil alamin. Rindu orang ingin menerima Islam. Kenapa? Lembutnya Islam, ya. Kemudian suka menolongnya. Maka itu disebut Rasul.
Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak mencium bau surga. Lihat itu. Itu rindu orang. Maka itu sekarang populasi penduduk dunia dalam sisi agama yang paling pesat itu Islam. Di dunia. Di Cina itu umat Islam lebih kurang 200 juta, ikhwan. Lebih kurang 200 juta lebih. Tapi dihitung persentase Cina, kecil lah. Paling-paling 10%. Di Indonesia, ya, betul 90% itu bicara persentase. Tapi bicara banyaknya, Cina jauh lebih banyak. Karena penduduknya 2 miliar, 10 miliarnya 200 juta. Kita penduduk berapa? 90%-nya ini. Begitu, banyak. Tapi populasi paling besar sekarang. Meningkatnya itu, apalagi setelah 11 September itu pesat sekali dunia. Orang akan lihat. Jadi jangan dibiarkan tuduhan mereka dibuktikan dengan amalan kita. Dia bilang kita teroris, amalan kita pun kayak teroris. Nyerang orang pakai jubah. Gimana ini umat Islam? Rahmatan lil alamin. Coba. Itu salah satu jawaban dari apa secara ringkasnya. Karena ya, rincian, jadi intinya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita mengamalkan. Ingat perkataan Imam Malik atau Imam Ahmad, ya, dikatakan tidak akan baik umat hari ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat dahulu. Maksiat hari ini sama juga maksiat dahulu. Telanjang orang gini, orang dulu, orang Quraisy tuh, kufar Quraisy, tawaf dia telanjang, ya. Semua maksiat sama saja bentuknya, cuman frekuensinya saja yang beda. Sama aja masa beda, ya. Cuman orang Quraisy semacam apapun dia tetap tak mau bohong. Dia takut kalau bohong itu kehinaan bagi mereka. Kalau kita sekarang, itu pula kemuliaan nampak kita buat, ya. Kalau tak berbohong rasanya kurang mantap. Ya, jadi kalau anak kita kecil-kecil lah pandai berbohong, tidak apa-apa. Dia akan menjadi orang terkenal nanti dia. Terkenal dengan bohongnya. Iya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ana rasa itu dulu. Lain waktu mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.